Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrillahi haqqa syukri, summa sholatu wa afdalus salamu ala asrofil khalqi sholatan wa salaman daimaini mutazzimaini ila yaumil liqa'i. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, tema yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai perempuan-perempuan yang dirindukan oleh surganya Allah. Jadi suatu ketika dalam kitab Ushul Khutbah fi Ma'rifat As-Sahabah Ibnu Asir, seorang pakar hadis terkemuka, beliau menjelaskan dalam kitabnya itu salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sering kita dengar. Jadi ketika itu Asma binti Abu Bakar. Nah, jadi Asma itu masih salah satu keluarganya Rasulullah, karena Asma di sini disebutnya iparnya Rasulullah, kakaknya Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Asma itu pernah datang kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami ini sudah menyerahkan hidup kami, orang tua kami, semua agama kami untuk beriman kepada Tuhanmu dan mengikuti agamamu. Tapi kami ini tidak bisa mendapat pahala yang setara dengan laki-laki yang bisa berjihad, pergi ke masjid, melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh banyak perempuan." Lalu Rasulullah ketika itu langsung berpaling dari Asma. Beliau menengok kepada para sahabat yang laki-laki. "Wahai para sahabat, kalian pernah dengar nggak ada perempuan yang nanya kayak gini?" Kata Rasulullah, "Ini perempuan pertanyaannya sangat luar biasa." Dan sahabat pun menjawab, "Kami tidak pernah mendengar ini, wahai Rasulullah. Kau berani sekali Asma mengatakan seperti itu." Rasulullah pun tersenyum, kemudian kembali menghadap ke Asma. Rasulullah mengatakan, "Wahai Asma binti Abu Bakar, sesungguhnya perempuan itu walaupun tidak bisa berjihad, walaupun tidak bisa pergi ke masjid, walaupun tidak bisa melakukan hal-hal yang seringkali dilakukan oleh laki-laki, tapi ketahuilah ada cara jihad lain untuk seorang perempuan, yaitu melahirkan, mengandung, dan menyusui. Itu termasuk dalam jihadnya perempuan." Jadi Masya Allah ya. Jadi nih, ibu-ibu kalau udah ngandung, ama laki sebel, ama tetangga sebel, sama saudara sendiri pun sebel. Tapi kalau dikasih duit 500.000 agak sebel, malah minta nambah gitu kan. Itu orang yang lagi ngidam nih, perjuangannya apa aja dipengen. Udah ngidam nih, itu melahirkan, the struggle of life, perjuangan untuk hidup. Jadi bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Itulah perjuangan seorang wanita. Dan yang ketiga adalah ketika menyusui. Masya Allah. Jadi kalau udah ada yang punya istri nih, pasti tahu banget ada kalanya istri kita nangis, sakit menyusui, antara air susunya tidak keluar dan lain sebagainya. Itu perjuangan seorang wanita. Jadi kata Rasulullah, "Hai Asma, engkau akan diberi ganjaran surga. Katakanlah kepada wanita-wanita lain, jika engkau berjihad di jalan Allah dengan cara taat kepada suamimu dan menjadi madrasah terbaik bagi anak-anakmu." Jadi Masya Allah ya, sebegitu menghargainya Islam kepada para wanita. Makanya semboyan Islam itu la yukrimuhunna ila karimun wala ahannahunna ila kahinun. Jadi hanya orang yang mulia yang akan memuliakan wanita, dan orang yang merendahkan wanita, dia juga orang yang sangat rendah. Itu semboyan Islam. Makanya Islam itu sangat menjunjung tinggi harkat martabat seorang wanita. Nah, Rasulullah mengatakan kalau seorang wanita pengen masuk surga, jangankan masuk, nyiumnya dulu deh dari dunia. Ternyata ada beberapa perkara yang harus dilakukan. Ini juga dijanjikan kepada para sahabiyah ketika itu. Yang pertama yaitu iya sholatil mar'ah fi khamsati. Kalau perempuan sholat 5 waktu, gak usah tahajud, duha, itu singkirkan dulu. Yang 5 waktunya nih dia kerjakan full, tidak ditinggalkan sama sekali.
kecuali dalam keadaan haid, kecuali dalam keadaan mamnu, tidak bisa ada uzur tertentu, baru ngelahirin nifas dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Tapi kalau dia meninggalkan sholat bukan karena hal yang uzur, maka di sini surga tidak akan bisa dia cium, karena sholat itu adalah al-fara'u bainal muslim al-kufri, pembeda antara umat muslim dan umat non muslim. Jadi ira sholatil mar'ah khamsaha, yang pertama, kalau perempuan sholat 5 waktu, udah 5 waktu, dia sholat tahajudnya gak ketinggalan, duhanya gak ketinggalan, sholat rawatibnya tidak ketinggalan, sunnah-sunnah yang lain juga tidak ketinggalan. Saya yakin, jangankan masuk surga, nyium baunya dari dunia saja sudah bisa. Ini yang pertama, wanita yang akan masuk surga. Syarat yang kedua, dia berpuasa di bulan Ramadan. Bulan ini yaitu bulannya Syahrul Quran, Syahrul Syam, bulannya kebaikan. Ini nih tempatnya ibu-ibu nanam pahala di bulan Ramadan. Udah puasa, masakin suami, ngurusin anaknya, bangunin sahur. Masya Allah, ini syahrotnya berlipat ganda pahala yang Allah berikan. Jadi syarat yang kedua, dia berpuasa di bulan Ramadan. Apalagi nih, puasanya diikuti dengan puasa-puasa sunnah lainnya. Ada Ayyamul Bid, ada puasa Senin Kamis, dan juga puasa sunnah-sunnah lainnya. Dan yang ketiga yaitu wahafizat farjaha, dia menjaga kesuciannya. Dalam surah An-Nisa disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, shalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang menjaga kesuciannya ini ada beberapa tanda atau cirinya. Fasolihat, istri soleha, itu qanitat, menjaga dirinya. Kalau di depan laki-laki lain dia malu, merunduk. Tapi jangan istrinya doang yang menjaga pandangannya, suaminya juga kudu jaga pandangan. Ini istrinya suruh nunduk, lakinya malah lihat kemana-mana. Gitu kan, ini kan tidak syar'i gitu, tidak kompak artinya. Ya seperti itu, jadi menjaga kesuciannya. Baiklah, suaminya menjaga pandangannya, istrinya juga menjaga pandangannya. Yang pertama, qanitat, dia menjaga hafizat bil ghaibi hafizallah. Kalau suaminya ada di sampingnya, dia jaga kesuciannya. Tapi kalau suaminya di rumahnya lagi gak ada di sampingnya, dia menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Dan kesuciannya itu salah satu syarat kita para wanita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ciri istri soleha itu untuk suami, iza nazorta syarotka, kalau engkau melihat istrimu kamu bahagia, pipinya kemerah-merahan. Rasulullah nih kalau manggil Aisyah itu ya Humairah, wahai istriku, yang pipinya kemerah-merahan. Tapi jangan juga dicontoh, mentang-mentang istri kita kulitnya tidak putih, kemerah-merahan, agak hitam, kita panggilnya ya Saudah, wahai istriku yang agak kehitam-hitaman. Nah itu tidak diperbolehkan. Jadi apapun perintahnya, kalau itu kebaikan dan menuju ridho Allah, lakukanlah. Tapi kalau perintahnya dalam maksiat, jangan pernah dituruti. Nah, jadi ini adalah salah satu syarat, 4 syarat yang harus kita teladani untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga 4 syarat tadi bisa menjadi acuan untuk kita menjadi perempuan ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.